Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Sininggi Pastika dari kelas 2 di 4 ITB dengan NRP 3120/2050. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan dari part 1 yaitu working with database. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sampai batch query. Di sini saya akan melanjutkan untuk yang active record. Jadi Active Record atau AR ini menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan dan dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instansi dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misalnya, customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara, jadi ini customer, dia membuat objek customer. Misalnya dia ini untuk customer bagian name ini diisi dengan Kyangsu, lalu akan di save dengan menggunakan dengan memanggil function save. Nah, script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut. Jadi query ini sama seperti query yang ada di bawah ini, tapi untuk ini menggunakan AR dan jadi menggunakan ini tuh lebih mudah dibaca gitu dan lebih mudah dipahami daripada untuk script yang di bawah ini. Nah, ini ada beberapa keuntungan untuk menggunakan AR. Jadi yang pertama itu lebih mudah untuk dipahami. Jadi seperti yang bisa kita lihat ya. Jadi untuk yang script ini itu pastinya akan lebih mudah dipahami gitu daripada script panjang seperti ini. Lalu tidak rawan terjadi kesalahan penulisan karena ya penulisannya yang tepat dan tertata. Lalu tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Nah, ini AR pada Y mendukung RDBMS berikut ada MySQL, PostgreSQLite, dan lain-lain. Lalu AR ini juga mendukung NoSQL database, yaitu ada Redis, MongoDB, dan lainnya. Selanjutnya di sini terdapat deklarasi AR class, di mana pada deklarasi di sini ada deklarasi AR class, di mana deklarasi AR dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend DB Active Record. Dalam kelas ini, metode tabel name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan. Lalu di sini ada instant AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya ditekan di dalam namespace add models. Ini secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB, YFDB untuk terhubung dengan database. Jadi ini seperti biasa yang untuk menghubungkan dengan database, kita dapat menggunakan komen seperti ini. Oke, di sini terdapat use active record, di mana dia akan menggunakan active record-nya. Dan ini ada query data. Setelah terdeklarasi, Anda dapat menggunakan untuk query data dengan langkah seperti berikut. Jadi di sini kita dapat melakukan menggunakan find, where, order by, all one, dan lain-lain. Nah, cara di atas mirip seperti penggunaan AR Query Builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Nah, jadi ini untuk cara-caranya. Jadi ini contoh penggunaan AR-nya. Customer, dia bakal memanggil function find dari objek customer ini, where ID 123 1. Nah, dia itu artinya itu akan menampilkan 1. Lalu ini tuh apa itu kalau di query biasanya itu sama kayak select all from customer where ID 123. Nah, kalau yang di bawah ini itu sama seperti select all from customer where status sama dengan 1 order by ID. Jadi diurutkan dengan menggunakan cross order by. Lalu di sini terdapat count di mana dia akan menghitung jumlah. Jadi untuk return value-nya itu berupa angka. Di sini ada index by. Oke. Jadi mungkin akan saya perhatikan langsung saja. Jadi pertama kita akan menambahkan tabel baru. Kita akan menambahkan tabel baru. Jadi di sini kita new. Kita akan menambahkan tabel misal customer. Lalu kita beri 4 kolom. Ini sudah ada sih. ID, lalu name, email, dan status.
Nah, untuk ID kita biarkan integer, kita set auto increment. Dan untuk name ini varchar, kita isi 50, email juga 50, status ini kita biarkan default, emailnya juga varchar. Ini defaultnya. Sebentar. Define ini kita defaultnya kita set 1, lalu kita save. Oke, di sini sudah terbuat untuk tabelnya ID, name, email, dan status. Di sini kita bisa tambahkan satu atau dua data. Oke, di sini kita tambahkan name-nya itu misal Fidisan. Fidisan India at gmail.com. Lalu di sini kita tambahkan lagi misal jono at gmail.com. Langsung kita save. Oke, di sini sudah terbuat 2 rows. Nah, di sini sudah ada isi datanya. Selanjutnya kita akan melakukan generate model localhost di basic web kit. Nah, di sini kita langsung generate modelnya. Ini kita pilih customer, untuk model kelas name-nya kita defaultkan. Langsung kita preview, kita pilih generate. Oke, selanjutnya karena sudah tergenerate untuk modelnya, kita buka di VS Code. Kita lihat di models. Nah, di sini sudah tercreate untuk model customer-nya. Jadi di sini kita akan menghapus data yang tidak perlu. Ini kita hapus. Lalu ini kita hapus mulai dari sini sampai ke sini. Ini kita hapus semua. Kita sisakan untuk yang table name. Lalu di sini kita akan menambahkan konstanta, yaitu untuk status aktif sama dengan 1, dan juga untuk konstanta inaktif, jadi kita set dengan 0. Oke. Selanjutnya kita beralih ke berikutnya lagi. Jadi ini ada find one dan find all. Dimana kalau one itu artinya dia akan mengecek satu data saja atau menemukan satu data saja. Tapi kalau find all itu dia akan menemukan semua data. Ini ada penjelasannya. Jadi find one dan find all ini merupakan shortcut dan yang disediakan G untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Find one ini akan menghasilkan satu garis data pertama, sedangkan find all ini menghasilkan seluruh garis data. Metode ini dapat menerima parameter berikut ini, yaitu nilai scalar value, lalu sebuah array bernilai scalar, dan sebuah associative array. Jadi kalau misal di PHP native itu ada fetch result gitu. Nah, di sini ini adalah untuk cara penulisannya. Jadi dari objek customer ini dia memanggil find one, metode find one dengan parameter 1, 2, 3. Ini artinya sama seperti select all from customer where ID 1, 2, 3. Lalu ini untuk find all. Nah, ini untuk parameternya dibuat array karena jumlahnya banyak, yaitu kalau di query biasanya itu kayak select all from customer where ID in 100, 101 dan 123. Seperti itu. Selanjutnya di sini mengakses data pada AR. Jadi query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instan AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR atau key sensitive. Nah, jadi mungkin langsung saja saya akan contohkan untuk yang mengakses data pada AR ini. Jadi yang pertama kita akan mengakses untuk controllernya.
Nah, di sini kita menggunakan TestDB controller yang sudah kita buat tadi pada video sebelumnya sih. Pada video sebelumnya, lalu di sini kita akan menambahkan satu function, yaitu function action baca. Nah, untuk parameternya kita tambahkan ID. Nah, di sini kita buat satu variabel yaitu customer sama dengan objek customer ini akan find one. Mengambil satu ID berdasarkan parameter ID. Ini kebanyakan. Oke, lalu kita return this. Kalau kita render terlebih dahulu, lalu kita nanti akan membuat satu file, yaitu file baca. Selanjutnya di sini ada array. Di sini ada customer. Nah, dari hasil variabel customer ini, hasil penemuannya ini nanti akan dilempar ke variabel yang ini, customer. Di mana untuk variabel ini nanti akan digunakan di view-nya. Oke, kita sudah berhasil, lalu kita akan membuat satu file pada views, yaitu file baca.php. Nah, oke, di sini kita akan menuliskan misal kita menggunakan tag p. Nah, ini untuk nama, misal nama, ini kita beri judul apa ya, mengakses data pada R. Lalu di sini kita bisa bentar. Ini sepertinya akan kita buat langsung untuk echo-nya aja. Seperti ini. Jadi ini kita langsung beri nama. Kita panggil customer name. Lalu begitu juga dengan emailnya. Kita berikan email. Oke, selanjutnya kita coba untuk akses, yaitu dengan cara localhost basic web baca ID sama dengan 1. Oh, ini ada salah. Kita lihat, oh ini ternyata kurang TestDB karena baca ini terdapat pada direktori TestDB. Sekali lagi, nah di sini akan menampilkan data yang memiliki ID 1. Kita coba lihat, nah ini ID 1 adalah Vidisa. Coba kita ganti untuk ID-nya 2, maka berubah menjadi Jono. Oke. Jadi selanjutnya ini ada transformasi data. Jadi seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan kita ingin menampilkan kolom per day yang disimpan di database dalam format timestamp. Anda dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Jadi ini adalah contoh dari transformasi datanya. Jadi mungkin langsung kita praktekkan saja. Yang pertama kita akan membuka folder model, lalu ke customer.php. Nah, di sini kita akan menambahkan function untuk get statusnya. Jadi kan untuk statusnya itu kan defaultnya kan 1, terus kalau nggak aktif itu kan 0. Nah, itu kan kalau orang awam ya itu kan kesusahan untuk membacanya. 1 itu apa, 0 itu apa, gitu. Jadi kita akan membuat function untuk memperjelas itu. Function
kita ganti get status, lalu get status, lalu di sini untuk returnnya return this status, di status sama dengan 1, ini maka status aktif. Kalau tidak, status tidak. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke baca.php. Di sini kita copy saja. Nah, di sini kita tulis statusnya customer, di sini kita panggil get status. Oke, lalu kita coba. Nah, ini statusnya aktif. Kita coba ganti untuk 1, statusnya juga aktif. Oke, jadi mungkin itu. Lalu selanjutnya kita beralih ke mengambil data dalam bentuk array. Jadi mengambil data dalam bentuk array, mengambil data dalam bentuk objek KR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori cukup besar. Untuk menghemat, itu kita bisa memanggil sArray. Jadi kekurangannya, metode ini adalah kita akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek KR. Misal, tipe data dari atribut pada objek KR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array, semua data bertipe string. Mengambil data dalam batch. Kita juga dapat mengambil data per kelompok. Jadi defaultnya batch itu kan 100. Di sini kita bisa mengeset 10 juga. Jadi ini juga dapat menggunakan each. Kemudian ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya di sini menyimpan data. Dengan AR kita dapat dengan mudah menyimpan data ke database. Jadi yang pertama itu kita akan menyiapkan instance AR, lalu berikan nilainya. Ini tuh seperti yang kayak di awal tadi. Jadi di sini ada insert, jadi kita membuat objek customer, lalu customer bagian name itu diisi dengan James, customer bagian email itu diisi dengan jamesexample.com, lalu di sini dia tinggal memanggil apa namanya function save. Lalu di sini untuk update, jadi dia nggak membuat objek lagi, melainkan dari objek itu dia di istilahnya itu dicari gitu loh, yang ID-nya 123 itu yang mana, nanti baru diupdate untuk emailnya. Selanjutnya validasi. Nah, ini merupakan validasi data. Ini cukup berbeda dengan rules. Ini mungkin langsung kita contohkan saja untuk validasinya. Jadi yang pertama kita akan membuka controller. Kita akan menggunakan testDB controller. Selanjutnya di sini kita akan membuat satu function, yaitu kita beri nama misal action tulis. Tulis. Oke, di sini kita buat satu objek customer, new customer. Nah, ini untuk contohnya juga sama seperti tadi. Jadi ini customer name sama dengan name, lalu customer email itu kita isi, kita set dengan tes@gmail. Oh iya, di sini ada parameternya name. Lalu di sini kita akan memanggil function save. Oke, lalu kita coba untuk aksesnya. Jadi di sini kita tulis name misal sama dengan Vidisa.
Nah, ini kosong karena emang tidak di redirect kemanapun. Tapi kita coba ke database. Nah, database akan masuk. Iya, ini kita ganti aja biar nggak sama. Ini dia misal. Jadi kita coba sekali lagi. Kita coba pastikan. Kita lihat lagi. Nah, ini untuk pastikan juga sudah masuk. Nah, lalu untuk validasinya kita bisa menambahkannya ke customer.php. Nah, di sini kita dapat menambahkan satu function, yaitu function rules. Function rules, lalu ini kita kosongi. Selanjutnya di sini kita return array ini. Terus email, itu email seperti ini. Kita beri titik koma. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan data lagi seperti tadi. Di sini misal kita contohkan Budi misal. Kita lihat di database. Ini tidak akan masuk karena di sini kan kita sudah menambahkan function rules di mana emailnya itu harus valid. Nah, gimana caranya biar bisa masuk? Jadi di sini kita tambahkan .com. Kita coba lagi. Kita lihat di database. Nah, ini untuk data Budi sudah berhasil masuk. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada dirty attributes. Jadi dirty attributes itu gini, kalau diibaratin ya. Misal di suatu tabel itu ada kayak tadi, misal ID, name, lalu email, status. Nah, misal kita ingin mengupdate name. Nah, name ini yang merupakan dirty attributes gitu. Jadi sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Nah, kita dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty itu dengan memanggil metode get dirty attributes. Lalu selanjutnya terdapat default attribute, di mana untuk default attribute ini terdapat beberapa kolom tabel yang memiliki nilai default attribute. Untuk mendapatkan nilai default dari database, kita dapat melakukan atau memanggil root default values. Nah, untuk pemanggilannya, ini kita membuat satu objek dari customer, yaitu dengan variabel customer, lalu kita akan memanggil root default values. Nah, selanjutnya mengambil beberapa baris sekaligus. Jadi, metode save yang telah dijelaskan sebelumnya, itu kita hanya dapat mengupdate satu baris untuk setiap pemanggilan. Nah, jadi untuk mengupdate beberapa baris sekaligus kita dapat menggunakan metode update all. Dari sini menghapus data juga sama. Ini kita dapat memanfaatkan metode delete atau delete all. Nah, di sini bekerja dengan transaksi. Jadi transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus diselesaikan semuanya atau tidak sama sekali. Jadi misal nih, di sebuah misal perbankan, itu kan kalau melakukan transaksi itu kan ada dua proses ya, yaitu mengurangi saldo yang lagi nabung itu. Yang kedua, kita akan menambahkan saldo dari penerimanya itu kan. Nah, kalau misal salah satu proses ini tidak terpenuhi itu kan maka transaksinya gagal. Nah, itu sama seperti kayak gitu. Di dalam sebuah transaction, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada salah satu perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback atau kembali. Jadi di sini terdapat contohnya. Di sini terdapat bikin transaction, lalu di sini ada try catch, di mana customer ID itu diisi 200, lalu di save. Nah, lalu di commit. Nah, ketika di commit ini, ketika dia akan menjalankan error, ketika terdapat error atau gagal, dia akan menjalankan catch ini, di mana pada catch ini dia akan di rollback atau kembali. Nah, untuk yang bawah ini juga sama.
seperti yang atas, cuman menurut saya yang atas itu lebih mudah untuk dibacanya dengan menggunakan AR soalnya. Nah, di sini bekerja dengan relational data dan bekerja dengan tabel tunggal, AR juga mampu untuk membawa serta tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berrelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses data order dari seorang customer melalui ekspresi customer orders. Ekspresi ini akan berisi array dari objek layer order. Nah, di sini ada deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat kelas AR untuk tabel customer, dan di sini juga ada kelas AR untuk tabel order. Jadi mungkin langsung saja kita contohkan ya untuk deklarasinya. Jadi mungkin kita akan buat satu tabel lagi, yaitu bernama customer order. Oke, di sini ada ID, customer ID, lalu date. Ini date-nya kita date. Lalu integer, kemudian integer. Oke, langsung kita save. Nah, di sini kita akan menambahkan data. Misal ini untuk 1, ini 2. Misal ini kita pilih seperti ini. Ini kita tambahkan satu lagi, ini 1, ini 1. Nanti kita go. Di sini sudah terdapat 4 data. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan generate model. Di mana kita akan mengenerate tabel yang barusan kita buat, yaitu customer order. Oke, kalau kita preview, langsung kita generate. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada customer orders. Selanjutnya kita buka di customer.php. Di sini kita akan menambahkan satu function lagi. Kita beri nama get order. Nanti parameternya kita kosongi. Selanjutnya di sini terdapat return this. Nah, ini has many. Nah, karena kita menggunakan has many, ini kita buat viral. Jadi kita tambahkan s get orders has many. Lalu ini kita buat customer order. Kedua class name. Lalu customer ID, bukan petik, ID. Oke. Ya, di sini kita mau menambahkan use add models, lalu customer lagi. Oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke baca.php. Nah, di sini kita akan menambahkan order, hasil order gitu, hasil rekap order. Di sini kita bisa copy
Di sini kita menggunakan for each customer orders as ordered echo BR salah BR order lalu di sini ada yang typo. Ini hilang satu. Oke, langsung saja kita lihat lagi. Ini tadi apa ya? Nah, itu sedikit. Baca nggak sih? Baca bisa. Nah, ini pada hasil rekap ordernya ini muncul 3 kali. Karena jika kita lihat untuk customer ID 1 ini ada 3 kali, coba kita ganti untuk ID-nya menjadi 2. Ini akan muncul 1 kali karena memang untuk ID 2 itu hanya melakukan order untuk 1 kali. Oke, langsung lanjut ke PPT. Nah, di sini terdapat mengakses relational data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relational data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan function hasMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan function hasOne, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Nah, di sini ada contohnya. Jadi untuk yang baris pertama ini customer find one ini sama seperti select all from customer where ID sama dengan 123. Kalau di ini itu sama kayak select all from order where customer ID sama dengan 123. Di sini terdapat junction table di mana konseptual data modeling atau CDM kita kadang mendefinisikannya dengan relasi many to many. Jadi misal relasi antar tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat beberapa dalam beberapa order. Jadi di sini ada beberapa contohnya, yaitu untuk as many. Nah, ini terdapat 2 cara. Oke, langsung kita next. Cara menggunakan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Jadi di sini ada order find one. Jadi di sini dia mencari satu data, akan menampilkan satu data yaitu find one dengan ID 100. Oke. Di sini ada lazy loading dan eager loading. Di mana pengisian seperti ini disebut sebagai lazy loading. Ini artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan. Jadi ini kalau misal kita perhatikan ya di contoh ini, itu baris pertama itu yang hanya menjalankan SQL pada tabel customer aja. Dan untuk yang baris kedua, itu akan menjalankan SQL pada tabel order di mana customer ID-nya itu sama dengan 123. Nah, untuk baris ketiga, itu tidak menjalankan SQL apapun, karena customer orders itu sudah pernah dijalankan sebelumnya. Oke, jadi untuk penulisan lazy loading seperti ini, itu sangat convenient digunakan dan memiliki performa yang buruk. Oke, jadi misal nih, jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali. Jadi, itu tidak efisien. Nah, hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan.
Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan eager loading. Jadi ini merupakan contoh dari eager loading, di mana dia akan memanggil metode with. Oke. Nah, ini ada migration, di mana kita dapat menggunakan perintah migrate read untuk membuat file migrasi. Jadi mungkin saja kita akan langsung contohkan ya biar jelas. Oke, jadi di sini saya akan buka terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah masuk ke project basic. Di sini kita akan membuat migrate create news table migrate create sebentar, ini sepertinya ada yang salah. Jadi mungkin di sini saya akan menggunakan Candia saja. Karena tadi saya menggunakan Boost tidak bisa. Jadi di sini kita akan mengarahkan ke project kita terlebih dahulu. Jadi exam atau di basic. Oke, lalu ini kita akan buat migrate create news table. Kita tulis. Oke, selanjutnya new migration create successful. New migration script successful. Oke, kita coba lihat di sini. Di engine migration ini sudah ada create new table. Oke, di sini kita bisa menambahkan beberapa, misal name, this string 155, lalu not. Oke, terus ini bukan. Selanjutnya kita tambahkan lagi, yaitu address this text. Selanjutnya kita migrate this. Oke, coba lihat. Nah, di sini news sudah terbuat, ada name dan juga address. Oke, jadi untuk latihannya akan saya coba di video selanjutnya. Jadi mungkin untuk video kali ini bisa dapat saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.